Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat ISPI semua. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya, host podcast ISPI, Yugo Susanto. Siang ini kita kedatangan tamu spesial yang akan bicara tentang masalah digitalisasi, literasi digital, dan dunia mahasiswa ya. Oke. Hari ini hari Rabu 20 September 2023. Kita kenalan dulu. Ini halo, selamat siang. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam Pak Yugo ya. Gimana kabarnya Pak Iwan? Alhamdulillah baik Pak Yugo. Kita banyak mengupas terkait literasi digital bagi mahasiswa, apa urgensinya, kenapa mereka harus literasi digital ini perlu kita galakkan di era sekarang ya Pak Iwan ya. Siap. Oke. Kesempatan pertama tentu kita kenalan dulu lah. Mungkin baiknya Pak Iwan cerita dulu sedikit tentang latar belakang, kemudian sekarang aktifnya seperti apa, dan ya juga banyak mengisi hal-hal yang terkait digitalisasi ya. Nah, Pak Iwan termasuk salah satu expertnya lah digital marketing dan di beberapa digital terkait bidang farmasi terutama. Jadi monggo silahkan Pak Iwan, kita santai saja hadir di sini di Halo ISPI Podcast bersama saya selaku host. Jadi tagline-nya adalah ingat obat, ingat ISPI. Ya, oke. Silakan Pak Iwan, gimana ini ceritanya? Assalamualaikum semua untuk sobat ISPI sekalian. Mungkin ini undangan perdana Pak ya di Halo ISPI Pod ya. Saya pun tadi agak bingung nyari tempatnya karena meskipun kita telah lama kerjasama ya dari perusahaan ya. Juga itu saat ini saya Pak Yugo untuk di farmasi saya kebetulan ada ya usaha lah. Usaha ada apotik, tiga buah apotik, satu buah klinik dan satu buah PBF. Alhamdulillah, jadi ini yang kontribusi di bidang farmasi. Memang dikelola oleh sistem, dikelola oleh beberapa orang manajer atau ada yang direktur, ada yang manajer seperti itu. Nah, untuk bidang digital yang kita bicarakan hari ini, kebetulan saya punya perusahaan namanya Digi Smart Pro. Digi Smart Pro. Iya, Digi Smart Pro yang kebetulan eksis atau bergelut banyak di bidang digital marketing. Karena saya lihat ini adalah peluang terbesar saya bangun dari 2 tahun yang lalu dengan nama Kelas Kreatif. Sekarang saya rubah karena Kelas Kreatif itu sudah ada yang punya PT-nya. Jadi karena waktu pengajuan PT itu nggak bisa ini, pasti kita rubah nama, ya udah kita rubah nama, akhirnya ketemu nama Digi Smart Pro. DSP singkatannya seperti itu. Digi itu kata digital ya. Digital, Smart Pro itu profesional. Nah, saat ini lahir karena dari beberapa UKM, dari beberapa perusahaan yang mau go digital, ya permasalahan. Jadi itu lahir dari permasalahan kawan-kawan yang mau go digital. Terutama apa? Terutama kawan-kawan UKM dan kawan-kawan yang sudah kerjanya offline itu kebingungan. Mau masuk ke dunia digital, punya barang banyak cuman nggak bisa jualan online. Nah, seperti itu. Nah, itu yang kita create awal. Alhamdulillah sekarang masih pegang beberapa perusahaan tersebut untuk bantu create. Nah, di samping itu juga kita fokus banget di pengembangan media sosial. Nah, seperti halnya ISPI ya, sekarang sudah saya lihat untuk ISPI terutama karena core-nya itu YouTube. Jadi YouTube ini akan sangat bagus karena ketika orang santai, orang punya waktu senggang panjang, dia pasti biasanya buka YouTube. Tapi kalau yang pendek-pendek dia bukanya misalnya TikTok, Instagram, itu butuh waktu mungkin ya sekitar 5 menit santai. Tapi kalau punya waktu ya. Jadi branding suatu usaha atau perusahaan dalam hal ini sangat bagus untuk mengembangkan YouTube-nya. Karena di sini bisa bicara storytelling secara lebih panjang karena semua kan ada keterbatasan. Kalau kita bicara IG meskipun sekarang reel-nya naik ya sekitar 1-2 menit bisa, atau yang TikTok gitu, tapi tetap storytelling butuh cerita panjang. Iya, cerita panjang untuk hal ini. Nah, itu yang
saya rasa itu ada sebuah peluang usaha. Akhirnya saya bangun namanya Digi Smart Pro. Alhamdulillah kita ya sekarang untuk konten mungkin saya sudah bikin ribuan konten. Ya, untuk perusahaan ada ratusan yang ada masuk keluar, ada masuk keluar, ada ratusan perusahaan yang kita pegang seperti itu. Tapi tetap core kami, komitmen kami ketika usaha tersebut sama, value yang sama dengan produk yang sama, kita nggak ngambil. Nah, seperti itu etika usaha seperti itu. Karena kami nggak mau konten keperang sama konten kreator kami juga seperti itu. Gitu secara gambarannya Pak Yugo yang saya geluti akhir-akhir ini. Nah, ini saya mungkin akan bentuk lagi satu perusahaan yang ngambil entry level kelas UMKM yang kecil, yang bikin konten yang butuh cuma 250.000 sebulan, 500.000. Nah, itu namanya nanti ada kelola sosmed. Iya, kelola sosmed. Oke, gitu. Oke. Jadi hari ini Pak Iwan ini seorang farmasi apoteker, ya kita nggak bicara tentang masalah perusahaan apotek dan PDF ya. Kita bicara lebih kepada digitalisasinya ya Pak Iwan ya, karena tidak ada bidang satupun yang nggak tersentuh digital ya. Iya, betul, setuju. Makanya DSP, Digi Smart Pro yang dikembangkan, dibangun, dirintis Pak Iwan saat ini ya menjadi satu bidang usaha digital yang sangat berkembang ya. Banyak sekali klien-kliennya ya, usaha kecil menengah ya, seperti itu. Oke. Nah, bicara tentang digitalisasi di mahasiswa nih sekarang Pak Iwan. Kita ini kan 2045 katanya kan begitu ya kalau bicara-bicara. Iya, betul, setuju. Ini bonus demografi anak muda kita melebihi jumlah penduduk dewasa. Ya, bonus itu harus dimanfaatkan. Mereka-mereka yang saat ini kuliah di semester 1, 2, nanti di 2045 mereka lah yang sangat matang. Di usia mereka lah nanti. Nah, tentu penting bagi mahasiswa untuk melek digital atau literasi digital ya. Nah, bagaimana menurut pandangan Pak Iwan sendiri pentingnya mahasiswa itu memiliki kompetensi dalam bidang digital, dalam bidang literasi digital saat ini dan ke depan, seperti apa urgensinya? Kenapa sih mahasiswa kok harus melek digital? Oke, terima kasih Pak Igo. Jadi gini, sebelum kita bicara literasi, kita bicara dulu, tarik dulu ke belakang. Ada namanya ruang digital. Nah, ruang digital ini seperti kita hampir mirip dengan ruang nyata. Nah, jadi contoh paling gampang, Pak Yugo akan lebih pusing kalau ketinggalan handphone daripada ketinggalan dompet. Karena ketika ketinggalan smartphone-nya satu hari, kita nggak tahu percakapan di WA. Ya kalau IG nggak stalking atau yang lain atau TikTok nggak masalah. Paling penting itu ketika kita tertinggal di percakapan. Berarti ada ruang digital di situ. Dan itu akhirnya menjadi ya behavior kita, kebiasaan kita yang tiap hari yang kita merasakan urgensinya di situ. Nah, jadi ruang digital ini yang sudah sekarang terbentuk. Dulu sebelum pandemi ini belum terpikirkan benar-benar sama pemerintah. Sekarang waktu habis pandemi itu sudah ruang digital ini benar-benar dibentuk. Karena ada ruang digital akhirnya terbentuk namanya ada ekonomi digital. Seperti itu. Nah, gimana dengan mahasiswa literasi? Literasi adalah dalam pola pikir saya yang konsep di digital, literasi itu artinya penyampaian, cara sampai. Nah, sampainya kemana? Ke mahasiswanya. Nah, ketika mau sampai, otomatis ada ruang digital yang harus dimanfaatkan. Di ruang digital ini mengenai apakah bicara ke TikTok, bicara di YouTube. Nah, gimana sih supaya literasi ini benar? Misalnya di lingkungan kampus, kita menggalakkan literasi digital. Otomatis apa? Kita harus nyiapin dulu nih. Fasilitas apa saja di kampus tersebut. Gimana dengan misalnya SDM para dosen, SDM tendik. Setelah kita masuk sebelumnya, kita balik lagi, apa sih misalnya kampus itu akan terlihat menyediakan ruang digital kalau misalnya gampang lah ada wifi. Nah, karena itu berkaitan dengan resource-nya mereka. Nah, seperti itu. Jadi ini dulu yang kita bangun untuk di kampus, kalau saya melihatnya seperti itu. Nah, jadi ketika ini sudah mulai terbangun, nah kita lihat terus berikutnya apa urgensinya seperti pertanyaan yang tadi.
urgensinya bahwa karena semua orang sekarang masuk ke ruang digital ini harus dan tanda kutip wajib kampus, entah itu sesuai dengan misalnya ISPI ya, ISPI ada tagline, ada visi ke depan memang sesuai dengan ini, atau memang kampus yang belum punya, paling tidak juga harus berpikir ke arah situ. Karena ini sangat urgent. Kita 99% sudah orang-orang itu pasti pegang handphone. Iya, kan buka handphone setiap hari lah pasti buka handphone. Kita aja mungkin sehari buka tutup ada lebih ya banyak lah, mungkin 50 sampai 100 kali buka tutup HP seperti itu untuk. Nah, hal inilah yang kita perlukan urgensi. Nah, di samping tersebut gimana sih mahasiswa farmasi? Ya kan? Nah, ketika mahasiswa farmasi itu jadi masuk ke ruang digital itu kita harus nyediain fasilitas nih. Fasilitas agar kawan-kawan di farmasi itu bisa masuk ke sini. Entah dari pembelajaran, dari misalnya dosen-dosen yang menyampaikan. Padahal dalam satu sisi saya lihat ketika kita sudah mulai memanfaatkan ruang digitalnya untuk kampus, kita kan di tahun berikutnya kita akan jadi kemudahan. Contohlah seperti ini, dosen ngerekam ya dia ngajar, sehingga mahasiswa itu ketika kan namanya mahasiswa nggak bisa 100% nyimak Pak ya, ya kan. Jadi ketika ini misalnya upload di YouTube-nya punyanya kampus atau misalnya kita punya sendiri untuk saluran uploadnya sehingga hanya mahasiswa kita yang bisa lihat. Nah mereka bisa ngulang tuh di malam hari, di besok. Atau lupa ketika mau ujian lupa nih. Dosennya jelasin tentang misalnya kita farmakokinetik mencari tes tengah lah kita dulu ya. Ya. Nah ini waktu paruh gimana ngitungnya. Wah lupa ini gimana nih. Seperti itu. Ya mahasiswanya bisa balik ke tinggal seperti itu. Dan ini bisa dimanfaatkan selama ilmu tersebut tidak berubah. Jadi otomatis dikatakan urgensi untuk mahasiswa ya harus, tapi juga kampus juga sebenarnya urgensi juga untuk iya betul sekali Pak Yugo. Jadi singkat cerita ya kira-kira literasi digitalnya berarti terkait masalah juga menyangkut masalah kemampuan mahasiswa untuk menyerap informasi ya melalui media-media digital tadi, di mana informasi yang berkembang ini kan bisa hoak, bisa fakta, ya kan, bisa berdasarkan fakta juga bisa hoak. Nah, disitulah diperlukan satu kompetensi namanya literasi digital, bagaimana memilah dan memilih informasi yang beredar di dunia digital secara efektif dan efisien sesuai dengan kepentingan dan tujuannya, ya seperti itu. Nah, berarti memang literasi digital membutuhkan teknologi digital, fasilitasi digital ya. Effort yang lumayan lah ya. Dan itu sebuah keniscayaan ya. Iya, keharusan seperti itu. Keharusan. Iya. Artinya jika itu tidak disiapkan misalnya di kampus, maka menjadi kurang maksimal pemanfaatan literasi digital itu ya. Digital itu benar. Berarti pembelajaran pun seperti disampaikan tadi sudah harus mengarah ke sana. Iya. Memang harus mengarah ke sana kan sekarang ini. Artinya nggak bisa lagi namanya kalau kita dulu ingat ya zaman-zaman awal jadi guru ya, kita larang siswa membawa handphone ya. Iya betul. Ya disaring, iya dimarahin lah gitu. Nggak bisa lagi ya sekarang HP nggak bisa hanya dikendalikan, dioptimalkan bagaimana itu bisa mendukung bukan menjadi masalah ya kan. Betul. Jadi karena orang lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP tadi ya istilahnya. Ketinggalan dompet masih bisa ditunda-tunda. Tapi kalau ketinggalan handphone harus balik dulu ya. Balik dulu. Oke. Jadi ke depan seperti apa menurut pandangan Pak Iwan selaku praktisi digital, peran anak muda ini ya, termasuk di dunia kerja. Kemampuan mereka dengan teknologi digital ini apakah itu bagian yang mendukung, sangat mendukung. Nah, kalau dibuat skor ya, scoring 1 sampai 10 kan begitu sekarang mereka pakai scoring ya. Scoringnya. Butuh apa seorang Pak Iwan sebagai praktisi juga sebagai pengusaha merekrut orang yang melek digital ya seberapa nilai kepentingannya dari 1 tidak penting 10 sangat penting kira-kira skornya berapa Pak Iwan? Kalau saya sih namanya saya bilang digital ya saya mungkin kasih skor 8 Pak ya. 8 ya. 8 jadi sangat penting. Jadi gini ya. Bahasa gampang sekarang kita ngelamar pekerjaan kalau saya nggak pernah terima lagi surat lamaran.
Tidak penuh lagi ya. Nggak terima. Jadi semua dalam bentuk apa? PDF. Satu paling Oh, gampang. digital PDF. ya sudah Digital, ya. sudah digital. Oke. Kita terima PDF dan wajib dia nyantumkan apa? Media sosialnya. Oh, jadi kalau nggak punya media sosial berarti Ya ini berarti orang tidak gimana? melek digital ya? Iya, jadi kita Heeh, tinggal mikir, heeh. kan sebenarnya gini, kita dulu kadang-kadang mikir ada extrovert, ada introvert Pak Iya, ya. Nah, iya. sebenarnya sekarang nambah lagi kan ada digital, Apa? extrovert. Jadi eh, ada kan kadang-kadang kita ketemu tuh, heeh. ketika kita ketemu orangnya diem aja. Tapi ketika misalnya Di media di sosial. media sosial, macam-macam ya kan Oh, itu gitu. sekarang psikolog menambahkan namanya textropet. Teks Jadi trompet ya. ya dia Teks nulis doang ya. macam-macam, dia Dalam nulis bentuk teks ya. macam-macam, ya nulis macam-macam apa-apa, tapi atau ngobrol macam-macam Hmm, di media di sosial. Nah, media. iya, padahal waktu dia ketemu dengan kita dia diem aja. Wah, ini satu Nah, generasi yang berperilaku berbeda lagi ini ya. berbeda lagi kita Oke. kan dulu kan kita kenal dua Pak ya. Iya, Ada introvert sama introvert, extrovert. extrovert. Sekarang ada Betul. textropet ya, Mm-mm. seperti itu. Jadi ketika saya memang kadang-kadang ketemu orang yang dia tapi lihat di media sosialnya macam-macam. Lihat di TikToknya sampai berani joget-joget, padahal ketemunya diem, Oke. santun gitu. Nah, seperti itu. Bagi seorang mahasiswa farmasi, kita Hmm. bicara lebih lebih sempit Ya. nih. Kita bicara dari literasi digital di tingkat mahasiswa. Hmm. Bagi mahasiswa farmasi, seberapa penting sih dia Hmm. melek digital ini Pak Iwan? Ya. Nanti supaya sebagai bekal dia menghadapi dunia kerja. Ya. Kira-kira seperti apa? Nah, Pak Iwan juga praktisi apotik, Ya. juga praktisi digital. Nah, Ya. mengawinkan dua hal ini seperti apa? Menurut Pak Iwan seperti apa sih urgensi mahasiswa farmasi melek digital? Nah, dalam hal ini paling tidak ketika misalnya tetap ya kita dibekali sebagai mahasiswa farmasi Oke, tetap ilmu itu farmasinya itu oke, wajib ya wajib hukumnya. Nah, menguasai. mungkin ada tambahannya. Oke. Misalnya ada tambahannya, ada tertentu misalnya ada kan sekarang ini ada Canva gitu Oke. untuk bikin sebuah lamaran Oke. seperti itu dan media PDF karena saya atau kawan-kawan saya lihat di apotik itu juga nerima tuh dari PDF bentuknya. Nah, terus yang pertama itu. Yang kedua, sekarang untuk karena ini basic kerjanya apotik, apotik ya paling banyak serapannya apotik Pak ya, setuju Iya, ya? setuju. Nah, serapannya di apotik. Nah, di apotik sekarang semua pakai aplikasi. Aplikasi ya? Hampir semua apotik pakai aplikasi. Telefarmasi ya. Iya, nah itu paling enggak meskipun dari aplikasi satu dengan yang lain berbeda, cuman paling tidak mahasiswa kita harus punya dasar dulu. Oke. Ya kan, punya dasar dulu entar nanti di laboratorium kita ajarin mulai, oh gini loh, aplikasi itu seperti ini. Nanti bosmu misalnya yang punya apotek bisa mantau lewat handphone. Ini seperti ini digitalnya seperti itu. Nah, yang kedua, yang berikutnya yang ketiga, pemesanan obat. Iya. Pemesanan obat sekarang lewat sama aplikasi. Iya, pemesanan PBF hampir rata-rata via aplikasi. Nggak pakai pesanan digit manual lagi ya? Itu mungkin Masih, ada tetap, cuman aja kewajiban dari untuk perlindungan ya, mungkin dari POM atau itu kan tetap ada perlindungan untuk legalitasnya. Tapi itu diambil kemudian bisa. Ya kan misalnya sehari besok Kalesmeni datang ngambil. Untuk itu sekalian kunjungan mereka ngambil. Cuman ketika kita urgensi cepat kita pesannya lewat aplikasi. Berikutnya pelaporan. Pelaporan psikotropika narkotika lewat aplikasi juga di Bepom. Iya, Sitnap. Nah, semua sekarang saran saya untuk mahasiswa mulai dibiasakan hal-hal tersebut. Jadi ketika mereka masuk nggak terlalu kaget gitu. Mungkin ini akan jadi nilai plus suatu kampus ketika sudah mulai mengembang. Oh, jadi gini, contoh lah paling gampang. Saya ketika nerima lulusan SMK, ada banyak SMK farmasi di sini. Saya dengan SMK yang tertentu sudah, wah ini jaminan mutu dah. Nggak perlu ngobrol banyak-banyak, udah itulah, udah gampang. Karena kita tahu kualitas praktikumnya, apanya seperti itu. Nah, udah kalau nerima anak SMK seperti ini. Nah, sama misalnya kalau ini bisa misalnya dijadikan, iya kelebihan untuk nilai tambah ya. Nilai tambah sehingga kalau mahasiswanya misalnya dari ISPI, udah nggak perlu diajarin, mereka diajarin bentar udah bisa. Mungkin aja kayak sebentar aja lah penyesuaian. Penyesuaian, udah liar, kayak gini, udah gampang bisa ngurusin pesanan, tagihan, kadang-kadang ada yang bisa ngitung profit apa seperti itu, gitu Pak Ibu. Berarti tantangan juga ini bukan hanya dari sisi effort mahasiswanya,
kampus selaku penyelenggara pendidikan juga harus siap memfasilitasi ya. Iya, Ada harus sebuah setuju. perubahan mendasar Iya. ya dalam pelayanan kependidikan, misal dalam praktikum misalnya Iya, ya. jadi Berarti praktikum seperti farmasi komunitas atau simulasi apotek itu iya. sudah harus memasukkan unsur-unsur digital dalam Iya, praktikumnya. betul. Betul digital. Berarti ruang digital udah kita bentuk kan sebenarnya Dalam melalui praktikum kampus itu. dengan Ya, praktikum ya. tersebut di ruang digital. Jadi kan mereka terbiasa akhirnya literasinya udah sampai. Nah, Karena seperti generasi itu. sudah generasi digital sebenarnya, Iya, generasi sebenarnya Z nih seperti ya. itu. Iya. Mereka udah sejak lahir udah melek Udah digital ya. apalagi yang tahun 2000 ke Ke atas kan, atas, nah seperti itu. generasi Z Sekarang nih. 2011, kelahiran 2011 ke SMK ya sekarang ya. Ya, Nah, SD ya, SD kelas ya 1. SD SD itu kan, nah, itu sudah generasi alfa. masih alfa. Iya, yang waktu hasilnya kita brojol sama mamanya daripada ribut ditaruh YouTube. Iya, 2011 nonton. itu lahir berarti umurnya udah 11 tahun, udah Nah, mau ya kan, SMP, hampir iya SMP sudah. SMA seperti Hampir itu. Oke. 2012. Tantangannya makin luar biasa ya. Iya, Sementara mohon maaf, kita yang pengelola pendidikan ini masih generasi X, generasi Y ya. Ya jangan-jangan kan? baby boomer. Boomer parah lagi. Ya, Iya. oke lah generasinya tertinggal, tapi setidaknya semangat dan ide gagasannya juga Iya. harus melampaui usianya Iya, ya, harus lebih setuju. muda lah Iya, begitu ya. iya. Karena yang dilayani adalah generasi alfa ini ya, Iya, generasi nanti mau masuk generasi alfa ya, kan, generasi Z, generasi iya, alfa iya. ini yang kebutuhan akan kemampuan Mm. atau kompetensi digitalnya sebegitu kuat Iya. ya, sehingga kalau kampus tidak menyiapkan itu akan terjadi masalah. Lulusannya jadi nggak bisa terserap ya. Iya. Berarti lebih menjadi perhatian lagi bagi pengelolanya nih, Iya, SDM-nya nih ya. SDM-nya. Berarti ya kita Iya. menghadapi calon-calon mahasiswa atau mahasiswa-mahasiswa yang begitu progresif dalam penggunaan teknologi Iya, digital. betul, setuju. Pak Sementara Ibu. kita menggunakan teknologi digital lebih kepada masih penggunaannya konvensional ya. Iya. Memang alatnya Nah, digital, jadi gitu. tetapi penggunaannya masih belum maksimal. Yang baru smartphone orangnya belum smart. Iya, makanya namanya smartphone, mestinya smart people ya Iya, yang pegangnya. setuju. Berarti itu ada ruang sebetulnya untuk upgrading ya. Iya, Nah, disitulah mungkin kita banyak kerjasama dengan teman-teman dari DSP Iya. untuk mengisi kekosongan itu. Iya. Karena kita maklumi kan generasi 80-an, generasi 70-an nih yang Iya. mengelola kampus, ya kan? Iya. Kayak saya kan tahun 70-an, Iya. kemudian Ya, beberapa sama lah. dosen kita banyak 80-an 80-an yang ya. muda kan. Betul. Nah, itu perlu upgrading ya, Ya, kemampuan setuju. digitalnya Kemampuan menghadapi digitalnya. ini. Nggak bisa Ya. kita mengajar seperti kita mahasiswa dulu diterima oleh Betul. dosen kita ya. Iya. Stres mahasiswa kita Iya, sekarang kalau betul. dosen yang ngajar seperti itu. Mm-mm. Nah, untuk pembelajaran sendiri Pak Iwan, itu di lab seperti itu ya. Tantangannya seperti apa? Karena mahasiswa kita sekarang nih kayaknya kalau nggak buka HP sebentar aja Iya, ya, gatal. gatel kan? Belajar 2 SKS itu hanya duduk belipat tangan gitu Iya. ya, nggak akan betah dia. Betul. Kira-kira seperti apa model pembelajaran juga di era digitalisasi ini menurut Pak Iwan sendiri? Kita harus pahami dulu, kita masuk pada Gen Z. Ya. Ya, Gen Z lah. Gen Alpha kan belum Ya. kuliah nih kan, tapi pasti kita siapin. Gen Z itu yang senang dengan bentuk audio visual. Audiovisual. Ya, audio visual ada visualnya. Nah, hal inilah yang kenapa TikTok sangat luar biasa. Ya. Terus Instagram geser dari dulu gambar saja Ya. jadi bikin reel, ya kan. Ya. Nah, dia media sosial sudah ngeliat seperti itu. Nah, kita gimana kampus? Otomatis kita kampus juga harus mulai menyiapkan bentuk pembelajaran yang audio visual. Bukan hanya PowerPoint saja. Iya, bukan PowerPoint. Nah, mungkin isinya teks semua isinya. iya. Jadi dosen mungkin ya PowerPoint-nya isinya Harus ya comot ada video. aja mungkin. Ada videonya. Ada videonya, Ada diminta. video yang bersuara ya. Iya, video suara. Nanti ya diskusi jatuhnya. Ini tonton sekitar 5 menit kita diskusi. Berarti ruang kelas juga harus siap audio juga berarti. Iya, seperti itu. Ya, jadi itu akan jauh lebih menarik dibanding kita dulu kan dengan satu arah. Satu arah. Ya kan. Ini kan memancing dua arah. Meskipun kemampuan mahasiswa berbeda-beda, tapi tetap kita mendorong kan hal ini bisa terjadi dua arah seperti itu. Nah, atau yang bikin konten itu apakah mereka? Seperti itu. Ya. Nanti disajikan mereka kan
saya lihat di beberapa YouTube kampus yang saya pernah searching, kadang-kadang yang jelasin mahasiswa nih. Ya. Ya dia Steam, dia Ya. jelasin, dia di rumah, nanti ditonton teman-temannya di situ, kita Oke. diskusikan materinya seperti itu. Nah, itu. Jadi biar lebih interaktif. Nah, karena ya mahasiswa sekarang Gen Z kita nggak lupa bahwa mereka butuh yang perlu audio visual seperti itu. Itu sih untuk itunya kalau ruang pembelajarannya Pak Ibu. Oke, sebenarnya banyak sisi positifnya juga ya. Iya. Sepertinya tadi yang pernah disampaikan tadi sebelumnya oleh Pak Iwan, dosen karena materinya kan berulang ya. Artinya sekali dia merekam dengan mengambil tag yang bagus ya, begitu itu bisa digunakan untuk beberapa angkatan. Iya. Dan di pertemuan-pertemuannya tinggal diskusi pengayaan Iya, penugasan iya, ya betul. sebenarnya. Artinya materi itu sudah dibagikan justru di awal semester. Iya. Semua 14 pertemuan nih materi saya, Materi. silakan pelajari. Pelajari dulu, besok masuk ini misalnya langsung bab kita ini. diskusi. Ya, besok masuk diskusi. Jadi diskusinya mungkin ya mereka enggak. Jadi mereka suruh belajar di rumah mungkin 1 jam, diskusi 1 jam, ya udah kepenuh jadi 2 SKS seperti jadi, itu. mahasiswanya mungkin belajarnya lebih cepat sebenarnya ya karena materi sudah dipahami dipegang semua dari awal dan dimanapun berada bisa belajar ya selama ada kuota gitu ya. Ya, atau kalau memang di kampus ya berarti kampus siap dengan WiFi yang bagus seperti itu, ya kan seperti itu. Kayaknya memang itu sebuah keniscayaan. Iya. Kelihatannya juga farmasi mengalami disrupsi dari Disrupsi, sisi pelayanan juga dalam sisi pendidikan juga ya. Artinya kampus yang tidak berbenah dia akan terlindas ya. Betul, setuju terdisrupsi itu. Ya, ya. terdisrupsi. Disrupsi ini ya seperti halnya kamera analog ya Pak Iya, Iwan ya. analog. Iya enggak? Iya. Karena analog itu kan pakai film ya. Film terdisrupsi ya kan. Iya, hilang Kodak di akhirnya semua terisi oleh dengan handphone ini ya. Iya, handphone. Akhirnya tidak perlu dicetak lagi, orang bisa eksis dan layanan seperti restoran pun sekarang tidak cukup dengan menu yang enak ya. Iya, harus Instagramable ya. Iya, Instagramable, belum masuk nanti GoPay, GoFood ya, GoFood, ShopeeFood. Malah kelihatannya, mohon maaf, menu makanan itu nomor 2, yang penting bisa eksis dulu ya. Iya, betul. Iya enggak? Saya pernah nemuin di Pak Yogo, di Starbucks ada anak-anak Gen Z itu ngopi di Starbucks. Ya, ngopi di Starbucks, tapi dia bawa jaket, bawa topi. Jadi ngopinya satu, terus foto ganti baju. Ada yang pakai topi, ada yang pakai jaket, foto lagi. Oh iya, untuk beberapa situasi kayaknya itu. Iya, untuk kan dia mikir kalau Starbucks ya mungkin mahal ya, 70 80 ribu satu gelas. Jadi itu seolah-olah dia berkali-kali ke Starbucks itu ya. Wih, ini berapa kali jadi pakai banyak ini. Seolah ini aku kesini. Iya, nanti 2-3 hari kesini lagi, upload lagi gitu. Gitu supaya terlihat eksistensinya. Ya. Iya, eksistensinya supaya Instagramable apa-apa. Berarti sebenarnya kalau melihat dari sisi itu, kampus pun mestinya di dalam kelas tuh ada yang sesuai Instagramable ya. Iya. Sehingga mahasiswa masuk kelas tuh hanya mau eksis kan. Iya. Ini loh kelas saya, ini loh ruang kuliah saya, ini loh kampus saya. Sebenarnya itu jadi nilai promosi branding kampus. Kalau memang misalnya ada pojokan yang Instagramable, mereka foto terus nanti di tag APK kampus atau itu jadi kata kita mempromosikan sebenarnya. Jadi promosi yang efektif kan sebenarnya gini. Ketika saya jualan misalnya jualan pecel lah. Saya bilang, "Pak Yugo, pecel sempat saya enak." Nah, Pak Yugo, bener nggak? Ketika misalnya ketemu dengan Bu Eka, Bu Eka bilang, "Pak Yugo, itu loh pecelnya Pak Iwan enak." Enak ya? Nanti saya coba. Tentunya lebih percaya dengan Bu Eka dulu karena dia kan mengasih tahu. Nggak ada kepentingan apa-apa. Beda sama saya kepentingannya seperti itu. Nah, ketika kita bisa memanfaatkan tadi yang mahasiswa bicara, ini kampusnya bicaranya bagus. Di media digital lah. Iya, di media digitalnya dia. Entah dia TikTok. Kita nggak peduli misalnya followernya masih 100 atau 200. Tapi kan dia bicara dulu. Iya, seperti itu. Nah, itu yang perlu juga kita manfaatin. Kayaknya itu poin sisi-sisi lain yang juga menjadi celah untuk meningkatkan eksistensi kampus juga ya Pak Iwan ya. Tentu ini juga harus dipahami semua elemen ya. Iya. Artinya para Bapak Ibu dosen, stakeholder, penyelenggara pendidikan, yayasan
juga harus memikirkan itu. Mm-mm. Artinya tampilan kampus juga penting Iya, ya. penting tampilan. Kita kan kadang nemuin gini, Heeh. kafe lah taruh di dalam jauh pojok, Tapi kok bagus rame. ya, kok rame, kok rame Betul. banget, ini bagus, Ya, ini ya. ternyata seperti ini. Ada nilai Jadi plusnya. ingat kopi kelotoknya di Merapi. Iya dia, itu harus ada Jogja. Ngapain gitu Makanya ya? saya bingung juga. Kopi kelotok rasanya gitu-gitu Gitu doang, ya. antrinya panjang. Dari subuh. Berpuluh-puluh meter, Iya, ratusan makanya. meter. Gila. Artinya sekarang itulah zaman yang kita Iya. hadapi saat ini. Iya, Ya. betul. Oke, mimpi kita, kampus kita didatangi segitu banyak mahasiswa kan gitu Iya, ya. Mungkin iya. memang dipersiapkan kafe juga kayak kampusnya Pak Iwan ya. Iya. Kafe dengan Ya, wifi, tempat ya, kemudian wifi, tempat mereka- yang ini tempat diskusi, ya kan. Berdiskusi ya. Begitu pula perpustakaan Iya. ya kayaknya ya, dimanapun pojok kampus itu Pojok mestinya kampus, Instagramnya iya, Pak. betul. Ruang kuliah ya kayak yang belum nih. Iya. Karena jadi ruang kuliah itu jadi hal yang menyeramkan kayaknya. Iya, ruang kuliah, apalagi ruang praktikum. Iya, iya. Nah, ini tantangan. Malum lah yang pengelolanya kan generasi X, generasi Y ya. Iya, Sama, betul. belum artinya kita harus berbenah. Karena mahasiswa kita sekarang memang sudah mulai sangat cepat memahami tentang digitalisasi. Jika kita penyelenggara pendidikan, terutama kampus ini tidak mengikuti perkembangan itu, ya kita akan ditinggalkan mahasiswa kita. Dan alumni kita mungkin sulit terserap ya. Iya. Mungkin kalau anak farmasi mahir ilmu farmasi itu wajar ya. Betul. Wajar. Tapi bagaimana menghantarkan itu dengan digitalisasi? Digitalisasi. Ya. Ya, setuju Pak Yugo. Oke, jadi begitu ya Sobat ISPI ya. Udah lumayan nih, pas nih 30 menit kayaknya waktu kita ya. Siap. Pak Iwan, mungkin ada closing statement Pak Iwan untuk teman-teman baik itu para mahasiswa juga bagi kita pengelola kampus terkait era digitalisasi sekarang ini seperti apa kira-kira Pak Iwan? Mungkin closing statement untuk satu hal di mahasiswa, digital merupakan seperti mata pisau. Ya kan, mata pisau yang kalau kita bisa mengelola dengan baik atau dengan literasi yang baik, itu akan menjadi nilai yang luar biasa. Bermanfaat ya. Bermanfaat. Dan untuk kampus mungkin mulai berbenah apa saja yang perlu dibenahin untuk kampus, karena digital adalah suatu keniscayaan, keharusan untuk masuk ke kita, kalau tidak akan terlindas oleh zaman. Terdisrupsi ya. Terdisrupsi. Iya, setuju hanya sekali. Tinggal kenangan ya. Iya. Dulu ada ISPI. Iya. Dulu ISPI. Tapi dulu kita ingin tetap eksis 1000 tahun lagi ya. Setuju. Oke, jadi siapa yang bisa memanfaatkan digitalisasi ini, dia yang jadi pemenang ya. Siap, betul sekali Pak Iwan. Oke, demikian Sobat ISPI. Terima kasih Pak Iwan atas waktunya. Ya, alhamdulillah kita akan nanti bisa ketemu sharing lagi dalam waktu dan kesempatan dengan tema yang mungkin yang berbeda, tapi nggak jauh-jauh dari digital. Iya, dari digital ya. Siap. Demikian dari kita semuanya. Ya, ingat obat, ingat ISPI. Oke, demikian dari kami. Terima kasih atas segala perhatian. Satu pantun, burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.